Immanuel bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa ucapan selamat, khususnya atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Beberapa dari antara kita, secara khusus Pak Edward, Tuhan berkati atas kesehatannya, karena beberapa hari ini weekend ya, saya kira ini satu mujizat yang luar biasa, karena beberapa waktu itu sempat masuk rumah sakit dan memang penanganan dokter yang sangat baik dan juga obat-obatan, perawatan, tapi di atas semuanya itu kita melihat kasih anugerah Tuhan dan penggilaan cinta kasih Tuhan melalui darahnya yang kudus yang menguatkan, menumbuhkan dan menopang, khususnya untuk Pak Edward. Om Will juga saya kira kita lihat luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah pindah di mana ini? Daerah apa? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu saya kira sudah diumumkan di Facebook, nanti kalau mau melihat lebih dekat, tidak lagi di daerah DC, tapi saya kira semuanya dalam berkat-berkat Tuhan. Terus topang dalam doa untuk semua orang yang dalam keadaan sakit dan terus memperoleh kesembuhan. Kita bersyukur juga bahwa dalam beberapa minggu ke depan ada Ibu Sopin, ada Ibu Ana yang dalam percakapan, dalam pengajaran, dalam pembicaraan, dan mereka sudah meneguhkan hati mereka untuk boleh dibaptis nanti pada tanggal 8. Dan saya berharap kita juga selalu membantu dalam doa, menopang di dalam doa agar terus diberkati. Ada Ibu Lina juga yang saya kira menyiapkan hatinya untuk menjadi bagian dari member Immanuel. Jadi luar biasa kita diberkati atas beberapa jemaat-jemaat kita, tapi kita semua dalam persekutuan pergumulan memberi, melayani. Ibu Lili, Ibu Christine hari ini mempersiapkan nasi uduk. Untuk kita itu juga bagian-bagian dari pelayanan kita. Saya kira kita semua melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan beri bagi kita. Terima kasih. Dan yang lainnya saya kira yang mungkin belum sempat disebutkan dari sini, tapi saya kira semua kita diberkati. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja, the Christ of King. Nggak terasa kalau bagi kita sebagai pelayan-pelayan itu merasakan bahwa perjalanan gereja Tuhan, kalender gereja itu terus berjalan dan akhirnya sekarang sampai kepada yang disebut dengan hari Kristus Raja. Hari ini sebenarnya menandai adalah akhir dari tahun gereja. Jadi kalau tahun gereja itu kan ada dari awal Januari, April itu ada Paskah, ada Pantekosta dan sebagainya. Hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir tahun gereja. Jadi minggu depan itu kita sudah memasuki masa Advent. Jadi udah gak terasa ya, saudara lihat itu perjalanan itu begitu luar biasa. Coba saudara balik itu ke mulai dari Januari, perjalanan kita sebagai gereja itu banyak sekali aktivitas kegiatan, dan sekarang sampai pada akhir kalender tahun gereja. Jadi minggu depan itu sudah masuk Advent yang pertama. Refleksi yang dalam dari makna menjadi atau di hari Kristus Raja ini adalah bagaimana kita diingatkan terus untuk menempatkan Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai Raja, itu berarti Dia yang utama, Dia yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan ini menjadi penting karena selama minggu-minggu ini kita sibuk, dari awal Januari, Februari kita sibuk terus dengan program-program kita. Hari ini kita diingatkan, halo umat di seluruh dunia, tempatkanlah Kristus sebagai Raja di dalam hatimu. Itu apa artinya bagi kita? Inilah hari ini kita coba melihatnya dalam satu terang firman Tuhan. Tetapi firmannya hari ini justru menarik sekali, karena kalau kita membaca, tadi saudara sudah membaca dari Yeremia tentang bacaan kita pada sore hari ini, justru Yeremia sangat keras dan sangat kritikal terhadap pemimpin umat dan pemimpin negara pada waktu itu. Jadi Yeremia kalau kita baca pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini, dia mengkritik raja yang ada pada waktu itu, yaitu Zedekia. Tapi juga dia mengkritisi
imam-imam, jadi pemimpin negara dikritik, tapi juga pemimpin umat dikritik, yang dia sebut sebagai gembala. Jadi ini bacaan hari ini justru mengingatkan kita, lihat ini, ada orang, ada nabi yang berani mengkritik pemimpinnya, tapi juga berani mengkritik pemimpin umatnya. Mengapa ada kritik seperti ini? Mungkin ini pertanyaan kita. Kenapa Yeremia mengkritik rajanya atau kepemimpinan umat pada waktu itu, tapi juga imamnya? Karena pada waktu itu orientasi para pemimpin bukan lagi, atau para gembala itu bukan lagi pada bagaimana menyejahterakan umat atau membawa umat kepada takut akan Tuhan, tapi justru sebaliknya. Jadi kritik yang tajam dari Yeremia, karena kamu, hai para pemimpin, raja, negara, tapi juga pemimpin umat, imam-imam, kamu tidak membawa umatmu, rakyatmu untuk takut akan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, kamu membawa umat ini kepada yang jauh dari Tuhan, karena sikapmu juga demikian. Nah, ini menarik sekali. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa para pemimpin yang disebut gembala itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kalau saudara membaca ayat yang pertama di situ dari pasal 23, apa yang dilakukan? Karena para pemimpin ini tidak menjaga umatnya. Jadi saudara bisa bayangkan tuh, pemimpin tidak menjaga umatnya. Kenapa? Karena orientasi pemimpin, orientasi para imam pada waktu itu hanya pada dirinya sendiri. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Nggak peduli lagi dengan rakyat, nggak peduli lagi dengan umat. Dia hanya penting dirinya sendiri. Pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, saudara, saya mengatakan bahwa ini berakibat fatal kepada kepemimpinannya. Kalau para pemimpin negara, para pemimpin umat tidak, atau hanya memperhatikan dirinya sendiri dan tidak menjaga umatnya atau rakyatnya, itu akan berakibat fatal kepada kepemimpinannya. Apa itu? Pertama, rakyat atau umat tidak percaya lagi kepada kepemimpinannya. Rakyat, umat tidak tahu lagi arah perjalanan mereka sebagai bangsa, atau umat tidak tahu lagi arah kemana ibadah mereka. Dan jika demikian, kalau kita lihat dalam konteks Yeremia, firman Tuhan dalam pasal 23 ini dikatakan Allah akan menghukum para pemimpin dan gembala tersebut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teks ini bisa merefleksikan dengan sangat mendalam mengenai makna kepemimpinan dalam bidang politik. Jadi banyak sekali teks ini dipakai untuk melihat bagaimana negara itu menjalankan tugasnya, apakah dia sudah oke atau enggak, atau pemimpin oke atau tidak. Apakah para pemimpin kita itu baik di Amerika, baik di Indonesia, atau di mana saja sudah menjadi pemimpin atau gembala yang baik, atau tidak mementingkan atau mementingkan dirinya sendiri saja atau tidak. Itu bisa dilihat dari konteks percakapan seperti ini, atau teks ini direfleksikan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, saya kira tentu kita ini bisa menjadi sebuah percakapan yang lain. Saya kira saya tidak akan membawa khotbah ini dalam arah yang demikian, tetapi mungkin ada waktu seperti PA dan sebagainya, itu bisa diskusikan. Tapi saya ingin dalam khotbah hari ini saya mau mengatakan kepada kita lebih pada apa makna itu dalam konteks pribadi kita saat ini. Pertanyaannya sederhana. Sebenarnya siapakah pemimpin itu? Saudara hari ini mungkin mengatakan, oh, pemimpin itu adalah kepala negara, pimpinan-pimpinan perusahaan dan sebagainya. Oke. Atau pendeta, atau session dan sebagainya dalam konteks umat. Oke. Tapi sebenarnya siapakah pemimpin itu? Kalau saudara membaca sebuah sejarah perjalanan Perang Dunia Kedua, ada seorang yang bernama Tasha Simkova. Tasha Simkova ini adalah seorang mahasiswi yang memprotes Rusia ketika menyerbu Praha dan memadamkan revolusi yang dipimpin oleh Alexander Dugin. Jadi ini orang yang bernama Tasha Simkova ini adalah aktivis muda. Dia seorang mahasiswi, bukan seorang mahasiswa, tapi seorang perempuan muda, tetapi keberaniannya luar biasa.
Ketika Rusia masuk ke Praha dan mencoba untuk menduduki Praha, dia mengkritik habis-habisan negara yang begitu kuat dengan militer yang begitu kuat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akibat kritik dari Simkova ini, dia dimasukkan atau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Praha. Dan itu merupakan sebuah penjara yang paling kejam di Praha. Dan saudara tahu, dia dikurung atau ditahan itu selama 16 tahun. Dan yang menarik adalah tidak ada pembelaan. Karena memang tidak ada Amnesty Internasional atau apa dan sebagainya ya pada waktu itu. Dan dia ditahan selama 16 tahun dengan kekejaman yang luar biasa. Para penjaga penjara ini setiap kali memukuli dia, setiap kali menyiksa dia, setiap kali menghantam dia untuk mengakui kesalahannya. Dan apa yang terjadi? Tetapi setiap kali dia dianiaya, saudara perhatikan, ia tidak pernah mengizinkan dirinya menaruh amarah dan benci kepada para penyiksanya. Dan itu dilakukan selama 16 tahun. Ia berkata bahwa itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut darinya. Apa itu? Kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka bisa menganiaya Simkova, melukainya, namun ia tidak akan pernah membiarkan mereka merebut kebebasannya. Karena dengan cara itulah ia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan Simkova mengatakan, kamu boleh siksa saya, tapi kamu tidak bisa mengambil atau membuat saya menjadi marah untuk apa yang kamu lakukan. Dan kamu tahu, dia katakan kepada para penjaga itu, itulah yang tidak bisa kamu ambil dari saya. Karena saya memimpin diri saya sendiri untuk tetap menjaga supaya saya tidak marah dan tidak menaruh dendam kebencian kepada siksaan yang kamu lakukan. Dilakukan selama 16 tahun. Dan selama 16 tahun itu dia juga mengatakan, aku tidak pernah menaruh amarah dan benci kepada siksaan itu. Dan kemudian dia bekerja sebagai volunteer di penjara Australia. Bertahun-tahun setelah dia keluar dari 16 tahun siksaan itu, penjara itu, dia kemudian bekerja sebagai seorang volunteer yang melakukan pastoral-pastoral kepada para narapidana. Karena orang-orang atau narapidana yang ada di Australia itu, yang di penjara yang ada di Australia, marah sekali dengan keadaan, dengan situasi yang ada di penjara di Australia. Padahal penjara di Australia itu adalah penjara, menurut cerita itu adalah penjara yang nyaman sekali. Karena setelah dia pindah ke Australia, dia menjadi volunteer di penjara-penjara Australia, itu tidak ada penyiksaan. Mereka makan, mereka menikmati apa-apa yang ada di sana. Tapi orang-orang itu selalu marah kepada penjaga-penjaga yang ada di penjaga-penjara yang ada di Australia itu. Dan biasanya dia memanggil orang-orang ini yang memiliki protes yang kuat terhadap penjara ini, orang-orang narapidana ini, dan dia ceritakan apa yang dia dapatkan. Dan setiap kali dia menceritakan, biasanya narapidana ini kemudian merasa bahwa terima kasih, aku bisa menikmati kembali apa yang aku terima hari ini dibanding apa yang didapatkan oleh Tasya Simkova. Saudara, ada dua hal yang saya mau katakan dalam cerita ini. Kepemimpinan atau pemimpin itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua, melalui pengalaman Simkova ini, ia memberi makna bagi orang lain dan memberi dampak yang positif bagi orang lain. Jadi ada dua hal. Kepemimpinan atau pemimpin itu sebenarnya itu berasal atau itu adalah dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kepemimpinan itu boleh berdampak yang baik dalam kehidupan, dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kepada pertanyaan di atas, siapakah sebenarnya pemimpin itu? Saya mau mengatakan sekali lagi bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Tetapi ingat, ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri,
sebenarnya kita telah banyak kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti gembala yang kehilangan domba-dombanya dalam gambaran Yeremia. Meskipun kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Itu sama seperti para gembala yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itulah kemudian Allah marah dan menghukum mereka. Ketika kita hanya mementingkan diri kita, maka kita kehilangan banyak sahabat dan mungkin keluarga. Mungkin kita tidak kehilangan secara fisik, tetapi bisa jadi kita kehilangan, atau saat ini kita kehilangan relasi yang eksistensial, relasi yang mendalam, relasi persahabatan, kekeluargaan. Senyum kita menjadi senyum yang tidak tulus, tertawa kita bisa jadi menjadi tertawa yang basa-basi, sapaan kita bisa menjadi sapaan yang formalitas, bahkan percakapan kita bisa menjadi percakapan yang tidak menyentuh arti kehidupan. Memang kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita harus berbagi bersama-sama dengan orang lain. Itu bisa terjadi baik di dalam atau dalam situasi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin juga saudara-saudara kita. Dan untuk itulah kita perlu, saya mau mengatakan demikian. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri, raja atas diri kita sendiri, imam atas diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak atau hanya mementingkan diri kita sendiri, itu menjadi persoalan. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan kepada kita, dan untuk itulah kita perlu bimbingan yang lebih agung dari Sang Raja Agung yang sejati, yaitu Kristus Tuhan. Meskipun kita adalah pemimpin dalam diri kita sendiri, tetapi tanpa raja di atas segala raja yang menguasai hidup kita, kita tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang baik dan benar dalam hidup kita dan bagi semua orang. Kita nggak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak menempatkan Sang Raja Agung itu juga dalam kehidupan kita. Baik Yeremia maupun Tasa Simkova mengajak kita untuk menempatkan Kristus Raja untuk berkuasa dalam hidup kita. Pertama, agar kita yang tidak peduli kepada orang lain itu saat ini menjadi orang yang peduli. Agar ketika kemarahan menguasai kita, maka hal itu akan diubahkan menjadi cinta kasih. Agar ketika kebencian menguasai hidup kita, hal itu akan diubahkan menjadi damai dan sukacita. Agar ketika kekeringan relasi melanda hubungan suami istri, maka cinta abadi akan terus bersemai dalam kehidupan pernikahan kita. Saya mau mengajak hari ini Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menempatkan Kristus Raja itu di dalam hidup kita hari ini. Kita memang pemimpin, kita memang pemimpin diri kita, tapi ingat, kita sering kehilangan arah untuk itu. Sebagai suami, saya sebagai suami, sebagai bapak keluarga, kadang-kadang kita bisa kehilangan visi tentang keluarga kita. Karena kita merasa bahwa kita lah raja di atas keluarga itu. Sebagai istri, kita sering juga kehilangan jalan. Karena kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin, sebagai raja, tanpa menempatkan Raja Agung itu dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita dalam hal apapun, mulai dari pekerjaan, rumah tangga, ketika mengalami sakit, ketika mengalami tantangan, ketika mengalami pergumulan untuk mengenal Kristus dengan begitu dalam hidup kita, bagi bapak, bagi ibu-ibu yang kita adakan percakapan untuk menerima Kristus, tidak mudah menggumuli itu. Tapi hari ini kita mau mengingatkan kita semua, bukan hanya bagi Ibu Sophie, bukan hanya bagi Mbak Ana, bukan hanya bagi orang yang baru mengenal Kristus, tapi mari semua kita menempatkan Kristus Raja di dalam kehidupan kita. Kita melewati tahun ini.
Ini sudah sampai pada akhir tahun. Selalu kita mengatakan kok cepat sekali ya. Tahun itu sudah bulan Desember. Cepat sekali lewatnya. Kita sudah mau lagi dengan Januari. Desember kita sudah sibuk dengan Natal, pasti akan lewat begitu cepatnya. Tiba-tiba saudara sudah tersadar Januari. Hitung lagi 365 hari ke depan perjalanan hidup saudara. Saya mau mengatakan tanpa kehadiran Kristus sebagai Raja, perjalanan itu akan begitu lambat. Perjalanan itu akan begitu melelahkan. Perjalanan itu akan begitu susah. Tapi jika bersama-sama Kristus Sang Raja, kita tahu hari ini itu menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita. Selamat menikmati kehidupan saudara sebagai pemimpin, tapi tempatkanlah Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan. Amin.